Salam otomotif, selamat siang, kembali lagi dengan Ibot Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara setel atau setting karburator tipe motor Honda Beat Karbu ya, atau Vario Karbu, agar irit di bagian bensin atau BBM, atau juga agar boros di bagian bensin atau BBM-nya. Oke, sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Jadi setelan tipe motor Honda Beat Karbu dengan Vario Karbu itu sama. Oke, langsung aja para brother semua. Ini kebetulan motornya motor Honda Beat Karbu. Langkah pertama yang harus kita cek adalah di bagian vakum. Nah, ini vakum ya. Karena untuk sistem karburatornya itu masih menggunakan karburator yang vakum, bukan masih, tapi bawaannya ya. Beda dengan tipenya motor yang tidak menggunakan vakum seperti motornya Honda Legenda, Grand Suplex 100, Revo Lama, Jupiter Z, Yamaha PZR atau Yamaha Ranking, itu beda. Nanti untuk cara setel di bagian baut anginnya kita akan perjelas. Jadi yang tipe karburator vakum seperti ini Honda Beat Karbu ya, Vario Karbu atau juga Satria FU sama itu. Nah, di sini kita akan coba cek dulu untuk di bagian karet vakumnya ya para brother semua. Coba obeng plusnya mas. Karena kalau misalkan di bagian karet vakum ini bermasalah, khususnya di tipe Beat atau Vario Karbu, itu di bagian BBM ya juga akan bermasalah. Nah, barangkali para brother semua yang mau melakukan setting karburator yang irit ya di bagian BBM atau juga boros. Nah, kebetulan di tipe motor ini di BBM-nya ini boros ya. Nah, ini bisa dilihat untuk karet vakumnya. Ini basah ya. Oke, kita akan coba lepas. Nah, kalau misalkan kita coba geser di bagian kamera, kalau misalkan basah seperti ini nih, motornya boros BBM nih. Tapi nanti ketika kita coba setel di bagian baut anginnya, kita akan perlihatkan ya bagaimana cara menentukan setelan baut angin yang irit BBM dan boros. Oke, kita coba lepas. Nah, di sini para brother semua harus diketahui. Coba geser dulu sedikit. Oke, kita coba lepas. Nah, diusahakan untuk lubang, nah itu bisa dilihat nggak tuh? Nah, itu ada lubang ya. Oke, kita coba ambilkan dulu ini nih. Nah, di sini ada lubang. Kita posisikan lubang tersebut itu lurus dengan bagian ini antara kanan kiri ya. Jadi berada di tengah, lurus mengarah ke depan lubang ini. Terus kita coba paskan di bagian karet vakum ini pas di coakannya. Nah, ketika para brother semua misalkan ini si lubangnya itu tidak lurus, misalkan ke arah sebelah kanan, misalkan ada di sini posisi lubangnya, atau juga misalkan berada di arah sebelah kiri ya, sebelah sini. Nah, itu permasalahan akan menyebabkan di bagian BBM itu akan boros ya, seperti itu. Meskipun kita setel nanti di bagian baut anginnya itu setelannya sudah pas. Oke, paham ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika di bagian ini ya, di bagian ini setelan angin sudah irit ya. Dan kemudian di bagian ini juga sudah lurus seperti ini posisinya. Terus ini juga pas di coakannya. Dan BBM masih tetap boros. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah mungkin di bagian spek mesin itu untuk tipe motor-motor yang sudah bor apan ya. Karena untuk karburatornya itu memerlukan banyak atau konsumsi BBM yang lebih ya, seperti itu. Itu salah satunya. Kalau misalkan pakai yang mesin standar, itu bisa diakibatkan
Karena nah ini cok di sini. Nah ini cok otomatis ya. Biasanya ada yang namanya per. Nah per ini sudah tidak balik atau tidak berfungsi. Kalau misalkan di tipenya motor Honda Legenda Grand Super X100 repo lama itu kan ada coknya tuh. Itu tipe konvensional. Nah si cok itu biasanya itu terangkat ke atas seperti itu. Dan itu yang menyebabkan BBM boros. Dan biasanya ketika busi itu akan cepat hitam. Nah kemudian selanjutnya bisa diakibatkan karena di bagian saringan udara. Nah di sini ada saringan udara. Barangkali para brother semua juga sudah tahu ya untuk saringan udara. Nah itu yang kotor, silahkan dicek. Oke, untuk permasalahan di sini tidak ada masalah ya. Ini untuk lubangnya lurus mengarah ke depan dan ini di bagian coakan tonjolan karet vakumnya juga udah pas ya seperti ini. Saya kira ini masalah di bagian setelan baut angin yang terlalu boros. Untuk di bagian ini tadi sudah kita cek. Itu aman, tidak ada masalah. Oke para brother semua, kita akan coba untuk pasangkan kembali di bagian ini. Nah kalau misalkan para brother semua, misalkan si lubang ini itu berada di arah sebelah kanan atau misalkan berada di sini ya. Nah ini bisa kita geser, di bagian karet vakum kita bisa geser nih. Nah jadi di karet vakum ini itu bisa kita geser ya, seperti itu. Nah ini kita bisa geser-geser, ini ditahan, ini bisa digeserkan. Intinya dipaskan aja ke sini untuk lubangnya bagian tengah, dan coakan ini pas berada di sini nih. Oke, seperti itu. Jadi ini bisa digeser. Nah kemudian untuk posisi karet vakum ini agar diam, nah para brother semua bisa menggunakan benang di bagian ini. Kita gunakan benang buat menjahit ya. Jadi bisa kita gunakan benang biar posisi di karet vakum ini itu tidak bergerak. Saya kira paham ya, bolak-balik kita jelasin. Nah sekarang kita akan coba setel di bagian baut anginnya. Kita pasangkan dulu ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan para brother semua tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama ya. Dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan tentang kerusakan di bidang sepeda motor. Dan juga ilmunya bisa bermanfaat. Oke, kita coba pasangkan. Biar enggak gagal paham, para brother semua nonton atau lihat videonya jangan di skip-skip ya. Nah itu untuk di videonya Sidik Nuryadin channel, kita mohon maaf kita hilap ya ketika menyampaikan di cara setting karburator untuk tipe motor Honda Beat Karbu. Tapi para brother semua bisa dicek di bawah deskripsi video ya. Oke, kita akan coba pindah dan kita akan jelaskan untuk fungsi atau arti di bagian baut setelan angin dan baut langsam. Oke, kita akan posisikan dulu untuk kameranya biar lebih jelas. Oke para brother semua, kita akan terangkan tentang arti atau fungsi baut angin dan langsam. Nah untuk di tipe motor Honda Beat Karbu atau Vario Karbu, nah di sini adalah baut setelan anginnya. Jadi cara setelnya kita cukup masukkan ke bagian ini nih. Sini ada lubang. Nah, jadi kita tinggal seperti ini. Oke. Nah, ini cara setelnya. Ini untuk baut angin dan ini adalah untuk setelan langsam. Nah untuk arti atau fungsi di bagian baut setelan angin, nah ini adalah sebagai pengatur seberapa banyak BBM atau bensin yang kita butuhkan ke motor Honda Beat Karbu atau motor Vario Karbu ya, itu sama. Nah untuk fungsinya di bagian baut angin ini, ketika kita putar di bagian baut angin ini, nah kalau ini terlalu boros ya.
Nah, ketika kita putar seperti ini mentok. Nah, itu menandakan di bagian BBM atau bensin itu sangat irit sekali, dan diusahakan jangan sampai seperti itu ya. Karena untuk mesin juga itu memerlukan BBM atau bensin. Jadi kita cari aman ya para brother semua. Nah, untuk standarnya di baut angin tipe motor Honda Beat Karbu, kita bisa setel di angka 2,5 atau 3,5 keluar setelah mentok. Oke, caranya seperti ini ya. Nah, ini posisi mentok, kita hitung setengah-setengah nih. Oke. Nah, ini setengah. 1 1,5 2 2,5. Nah, di putaran 2,5 itu biasanya bensin pas ya, enak. Jadi posisinya itu tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu irit. Nah, ketika di bagian setelan baut angin ini kita setel misalkan di angka 3,5, nah ini 3, kemudian ini 3,5. Nah, maka untuk di bagian BBM atau bensin itu akan semakin boros seperti itu. Oke, paham ya? Jadi intinya sudah bisa kita simpulkan untuk tipe karburator yang menggunakan vakum atau karet vakum sejenis motornya Honda Beat Karbu, Vario Karbu ya, terus motornya Satria FU dan yang lainnya Yamaha Mio ya, termasuk itu. Semakin ke dalam di bagian baut angin ini, maka untuk BBM atau bensinnya itu akan semakin irit. Dan kebalikannya, semakin di setelan baut angin ini keluar, maka untuk baut untuk di bagian BBM atau bensinnya itu akan semakin boros. Oke, semoga dapat dipahami. Beda dengan tipe karburator yang konvensional seperti motornya Yamaha Jupiter Z, Vega ZR, Honda Grand Legenda, Supra X100, Repo lama ya, Karisma, Yamaha Piz R, terus Yamaha Air-King. Di bagian baut setelan angin, ketika di setelan anginnya itu ke dalam, maka untuk BBM atau bensinnya itu akan semakin boros, dan ketika di bagian baut anginnya itu keluar juga itu akan semakin irit. Jadi kebalikan dari setelan baut angin tipe yang menggunakan karet vakum. Untuk karet vakum sekali lagi kita jelaskan, semakin ke dalam baut setelan angin maka akan semakin irit, dan semakin keluar untuk baut setelan angin maka akan semakin boros. Nah, untuk standarnya kita putar atau kita paskan aja di 2,5 ya. Jangan di 1,5, karena kalau misalkan keiritan nanti motor ini akan terdengar suara ledakan di ujung knalpot ketika di bagian gas itu kita lepas ya. Jadi tidak enak. Oke, caranya seperti ini. Ini posisi mentok. Setengah. 1 1,5 2 2,5. Nah, posisi seperti itu. Itu untuk cara setel di bagian baut anginnya. Nah, kemudian para brother semua, untuk fungsi atau langsam, berarti ini ya. Nah, ini adalah fungsinya sebagai pengatur tinggi dan rendahnya di bagian RPM mesin ketika mesin ini dihidupkan. Jadi ketika kita coba di standar 2 mesin motor ini kita hidupkan. Nah, kalau misalkan di bagian motor ini tidak bisa tidak bisa langsam ya, tidak bisa normal. Nah, maka kita putar ke arah sebelah kanan seperti itu untuk memperbesar di bagian langsamnya. Nah, kalau misalkan kita untuk mengendorkan atau menurunkan langsam atau RPM-nya, maka kita putar di bagian baut setelan langsam ini ke arah sebelah kiri. Oke, paham ya, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk baut setelan langsam di sini, semakin kita putar ini menekan ke arah sebelah kanan,
maka untuk RPM atau langsamnya itu akan semakin tinggi dan semakin kita putar ke arah sebelah kiri di bagian baut setelan langsam ini, maka untuk RPM mesin motornya itu akan semakin turun. Jadi kita setel dulu di bagian baut angin. Nah, setelah kita pas dan yakin di bagian baut setelan anginnya, nah baru kita setel di bagian langsamnya. Jadi setelan langsam itu mengikuti setelah kita setel di bagian baut angin. Oke, paham ya seperti itu. Nah, kalau misalkan yang mau boros ya para brother semua, misalkan keiritan, ya tadi sudah kita jelaskan. Di bagian baut setelan angin ini kita pentokkan ya seperti ini. Oke, kita putar setengah, satu setengah, dua setengah, tiga setengah. Nah, 3,5 sebetulnya sudah boros ya. Barangkali ada yang lebih, nggak masalah. 4,5 nggak masalah. Ini boros. Oke, paham ya seperti itu. Dan untuk setelan di bagian baut anginnya, di bagian langsamnya juga sama seperti itu. Baik itu setelan baut angin yang boros atau yang irit, ini tetap kita setel dulu di bagian baut setelan angin, baru kita setel di bagian baut langsamnya untuk mengikuti putaran mesin. Jadi sesuai kebutuhan ya untuk baut setelan ini. Kalau misalkan mau lebih tinggi, kita putar ke arah sebelah kanan. Kalau misalkan mau lebih rendah di bagian RPM-nya, berarti kita putar ke arah sebelah kiri. Dan jangan lupa sekali lagi para brother semua, mohon untuk bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa semakin bermanfaat ilmunya ya. Dan mudah-mudahan menjadi berkah bagi siapa saja yang melihat video ini. Oke, terima kasih. Selamat siang dan salam otomotif. Kita setel di 2,5 aja untuk karburator standar. Oke, setengah, satu setengah, dua setengah.